The Unforgettable Year, buku yang bener-bener bermanfaat banget buat aku. Wah, ini nih guys. Ibu asik-asik tuh ngobrol sama Tori. Ibu nggak terasa HP guys dicuri. Astagfirullahaladzim. Arkada Slar, merhaba. Oke guys, jadi aku hari ini lagi di rumah dan salah satu dari followersku, aku lupa namanya siapa, dia nge-request ke aku buat konten nostalgia gitu kan sebelum aku datang ke Turki. Nah menurutku idenya bagus juga ya, dan akhirnya hari ini aku kepikiran buat ngebuat konten itu. Jadi aku bakalan korek-korek lagi buku-buku aku yang udah lama, yang udah disimpan di kardus. Semoga aja masih ada. Ayo kita cari guys. Kalau kalian lihat ya, ini ada stiker Welcome to Germany. Ini dulu stiker yang waktu aku ambil di Edu Expo tahun 2016 kalau nggak salah, dan itu aku pengen banget ke Jerman, maka dari itu aku ikut nih Edu Expo-nya dan aku dapat stiker ini nih. Ini guys, kalau kalian lihat ya, ini kalender 2017 nih masih ditempel di sini nih. Wah, gila. The Unforgettable Year. Tahun tidak terlupakannya, aku nggak tahu yang tulis siapa, mungkin ibu aku. Nah, ini nih guys, buku yang bener-bener bermanfaat banget buat aku waktu mau kuliah ke luar negeri. Ini aku baca buku ini. Jadi kalau misalnya kalian beli, itu kalian dapat roadmaps gitu guys, sama dapat kalender kayak gini nih, bagus banget. Jadi kalian bisa sambil nandain nih, misalnya Februari tuh mau ngapain, Maret mau ngapain, April mau ngapain buat aplikasi beasiswa kalian guys. Ini masih ingat banget nih, ditandain nih sama ibu aku nih kayaknya nih. September tanggal 4 aku pergi ke Turki. Bis itu Oktober adek aku alhamdulillah dapat beasiswa Imam Khatib SMA di Turki. Dia berangkatnya tanggal 15 bulan setelah. Dan ini nih tulisan-tulisanku nih. Wah. Wah gila. Wah. Maret 31 deadline YTB. Februari tanggal 9 aku ikut ujian TOEFL. Kalau misalnya aku lihat kalender ini ya, kayak inget banget dulu tuh aku berharap banget gitu dapat beasiswa YTB. Tapi ternyata 2016 nyoba, 2017 nyoba, 18, 19 nyoba dan gagal semuanya. Aku bisa dapat itu tahun 2020, tahun lalu alhamdulillah. Itu akhir tahun aku dapat beasiswa YTB. Wah, gila coy. Percobaan kesekian kalinya baru aku dapat. Kalau misalnya kalian sungguh-sungguh buat mendapatkan sesuatu, jangan pernah nyerah buat ngedapetin hal itu. Meskipun kalian selalu dikecewakan, tapi terus berusaha, terus bangkit. Kalau emang udah rezekinya kalian, itu pasti buat kalian. Tapi kalau misalnya belum rezeki buat kalian, pasti nanti bakalan ada pengganti yang lebih manis daripada apa yang kalian targetin guys. Semangat semuanya. Ini apa nih? Ini apa sih? Ada kacamata coy. Wadaw. Nostalgia. Wah. Ini nih guys. Ini tuh maps yang dulu aku kumpulin ya. Lembaran-lembaran yang udah aku buat waktu aku pengabdian, aku ngajar. Warna-warni yang paling mencolok nih. Lugas. List tugas. Gerakan perubahan masa depan. Weh. Sininya ada cahaya matahari gitu, kayak ini pohon Japan gitu. Ini bukti aku ambis dulu guys. Ini aku buat ini setelah aku lulus dari SMA, dan aku waktu itu zaman pengabdian ya, aku ngajar. Wih, persiapan beasiswa. Aku sampai tulis suatu pelaksanaan, awal hikmah, awal pengabdian, durasi sampai dapat beasiswa. Itu tugas motivation letter buat esai, terjemahan KTP, bimbel TOEFL, bimbel SBMPTN, bimbel, belajar akustik, belajar piano, belajar pedang. Aku dulu tuh kayak terobsesi banget sih guys sama yang namanya kungfu gitu ya. Jadi aku pengen bisa main pedang, aku pengen bisa main apa namanya, main motor, lewat motor. Ngajar IPA atau Inggris. Gila, aku nggak percaya loh, aku dulu nargetin buat ngajar IPA sama Inggris. Gila. Lesson plan of micro teaching. Ini dulu aku waktu masih SMA, aku ada latihan ngajar di sekolahku dan kita harus ngebuat plan ngajar kayak gini guys. Ini isinya pokoknya kayak kurikulum yang akan kita ajarkan, terus ngapain aja selama belajar itu. Ini aku tulis semua di sini. Oh guys, jadi ada foto. Dan ini adalah foto dulu waktu aku masih kelas 12 SMA. Aku aja lupa loh aku yang mana ya. Oh ini aku nih. Gila, gendut banget ya dulu ya. Ini nih guys, ini manusianya nih guys. Ini notebook. Jadi dulu waktu aku masih sekolah, karena kan aku di sana pakai 3 bahasa ya guys, Indonesia, Inggris, sama Arab. Jadi aku nulis semuanya yang aku pelajarin, kata-kata baru aku tulis semuanya di sini, dan setiap malam aku hafalin. Dan ini BTW, ini aku buat sendiri. Gila loh, aku print sendiri nih, aku cetrek sendiri.
Aku kasih lakban sininya, dan ini aku pakai kardus. Jadi dari dulu sebenarnya setiap kali aku mempelajari sebuah bahasa baru, itu aku pasti selalu punya notebook kayak gini guys. Kenapa? Karena sesuatu yang baru kita pelajari, kalau misalnya nggak kita tulis, itu bisa aja hilang guys. Jadi emang kunci untuk belajar sesuatu itu adalah tulis. Yang ada jaminan gitu kan, kita bisa ingat 100% seperti apa yang kita belajar waktu itu. Semoga apa yang kalian impikan, apa yang kalian ambiskan, apa yang kalian targetkan dari tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan tahun ini, itu bisa tercapai sedikit demi sedikit, atau bisa lebih cepat gitu ya. Tapi buat kalian yang punya cita-cita, yang punya target, tapi ternyata belum tercapai kayak gitu. Kalau menurutku Tuhan itu Maha tahu ya kapasitas manusia. Bisa jadi kita targetin misalnya bulan depan kita harus ada di level 5, padahal bulan depan diri kita tuh belum bisa terbebani oleh level 5. Jadi menurutku gak ada salahnya buat berjuang, tapi kalau misalnya kalian belum dapet, ya sabar dan terus berusaha aja. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama ibu aku, dan tadi ibu aku udah ngambil kardus. Ini isinya dokumen-dokumen lama, peninggalan-peninggalan dari tahun 2017 ke bawah ya Bu? Iya, 2017 awal-awal mencari informasi beasiswa. Guys, BTW, ini ada ini nih. Ya aku nggak tahu nih isi dokumennya apa aja. Nanti kita lihat bareng-bareng sama ibu aku. Nah. Coba Bu, kita lihat Bu. Aduh, ini ada Queen Bakery. Bu, kok buku sini pakai Queen Bakery Bu? Ya, nyari plastik yang ini aja. Dia lagi lebar. Jadi itu sempat ibu kumpul-kumpulin buat tes TOEFL. Nah ini lain lagi nih, ini pertanyaan interview beasiswa Turki. Oh, Nih. iya. Wah gila guys. Ini ini tulisannya ibu ya di belakang. Iya, pokoknya ibu tuh prepare waktu itu berjaga-jaga buat ngeluh. Kok ibu kok nulis ya waktu itu di sini? Lagi itu hasil pencarian di Google. Lagi itu kan tahun 2000 berapa ya? 2016 deh. Apa-apa saja sih pertanyaan beasiswa kan waktu itu kan ibu cari-cari tuh pertanyaannya prepare tuh. Mana tahu Lutfi ditanyain kayak gitu kan. Oh, iya. Jadi judulnya ibu tuh suka menyimpan dokumen-dokumen yang berharga gitu. Nih kalau misalkan ibu pergi hunting-hunting informasi beasiswa. Nah, itu ibu suka kumpul-kumpulin gitu. Ibu suka kumpulin tuh dari awal-awalnya itu kan 2012 dulu. Iya. Nah, waktu itu kan ayah kan mau ngelanjutin S2 tuh. Nah, Lutfi waktu itu masih SMP. masih di pondok kan? Iya, masih SMP. Iya, masih di pondok. Tapi ibu udah jauh mikirnya itu. Pokoknya ibu tuh pengen banget anak-anaknya ibu tuh bisa kuliah ke luar negeri gitu. Oh, iya. Pokoknya mak tinggi banget mimpinya gitu. Ibu tuh pengen, wah anak ibu tuh bisa jadi orang-orang hebat gitu kan. Bisa ke luar negeri sekolah, terus bisa berkarya. Terus karyanya itu dikenal sama dunia-dunia lain gitu. Maksudnya bukan dunia goib ya maksudnya. Maksudnya dunia internasional gitu. Iya. Dulu ibu sempat gunting-gunting informasi dari surat kabar kalau nggak salah. Sering, pokoknya ibu tuh dari Lutfi itu dari SD. Dari SD guys. Dari SD. Dari masih kecil belum paham ngerti apa itu beasiswa, apa itu kuliah di luar negeri. Jadi udah kan nyari-nyari. Waktu itu kan ada koran Republika tuh. Iya, benar, koran. Ibu langganan koran Republika tuh tahun 2000 berapa ya itu? 2003 sampai 2005. Nah, lagi tuh kan kita masih tinggal di Cilengsi. Terus kumpul-kumpulin. Nah, ibu lihat, ada beasiswa itu tuh informasi sekolah di Jerman. Nah, di Jerman katanya kalau sekolah di Jerman itu SPP-nya itu gratis. Nah, biaya sekolahnya itu gratis. Yang ditanggung itu adalah biaya hidup. Nah, gitu katanya. Nah, akhirnya ibu gunting tuh namanya Eurotalk. Ibu gunting tuh. Nah, ada yang mau bikin. Nah, terus mereka ngadain seminar kayak gitu kan. Tapi ibu nggak sempet ikutin kan anak-anak ibu kan masih kecil-kecil waktu itu. Nah terus berlanjut tuh 2012 tuh akhirnya ibu cari informasi. Ibu dapat informasi ADS tuh Australian Development Scholarship waktu itu. Di Australia ya Bu? Australia tapi buat S2 apa S1? Buat S2 tuh buat ayah tuh. Buat ayah dulu. Akhirnya ibu bilang, "Ya nih ada ini nih, ada S2, ayo dong." Sayang kalau nggak diikutin. Ayah kan bagus bahasa Inggrisnya tuh ya. Iya. Tapi kayaknya ayah nggak mau tuh, soalnya dia nggak matching gitu kan, kayak nggak serius gitu nanggepinnya. Ibu pokoknya semua yang informasi itu ibu sodorin. Nah ibu cari tuh blogger waktu itu.
ada Made Andi. Nah, coba deh. Kalian bisa cari tuh, searching tuh, itu masih ada sampai sekarang. Blognya Pak Made Andi itu. Nah, Pak Made Andi itu awardnya dari ADS, Australian Development Scholarship yang dari Australia itu. Nah, itu dia banyak banget. Dia nulis buku, dia nulisin tips-tips lolos beasiswa, wawancara, bla bla bla, pokoknya semuanya. Tapi ternyata nggak direspon tuh sama ayah tuh. Ya udahlah, skip aja. Nah, akhirnya tapi ini masih jalan terus nih, mimpinya ini jalan terus, merayap. Nah, akhirnya Lutfi tuh masuk ke SMA kan. Iya. Nah, SMA tuh 2013. Pokoknya Ibu masih nyari terus tuh. Sampai akhirnya tahun 2015 tuh, 2015 Ibu masih nyari nih. Kayaknya Ibu harus sebelum Lutfi kuliah, Ibu harus udah dapat informasi tentang beasiswa. Mana tahu kan, namanya juga nyari-nyari. Iya. Nah, yang namanya beasiswa itu kan bukan berarti yang harus pintar kan? Iya. Jadi orang yang dapat beasiswa itu orang yang bersungguh-sungguh nyari informasi. Pokoknya persiapannya benar-benar matang gitu. Dulu kan Ibu bilang ya, yang dapat beasiswa tuh ada 2 tipe, orang pintar sama orang yang beruntung. Iya, benar. Nah, itu masih Lutfi inget sampai sekarang. Iya, benar. Jadi yang orang yang dapat beasiswa itu orang yang beruntung dengan orang yang pintar. Ada namanya faktor X, extraordinary. Apa tuh out of the box gitu loh. Faktor X yang membuat seorang itu bisa dapat beasiswa gitu. Nah, 2015 itu Ibu cari-cari informasi. Nah, terus ternyata ada undangan education fair di kedutaan Turki waktu itu. Ini nih yang buktinya. Nah, pokoknya Ibu yang udah di atas ya? Yang di atas tadi sih. Ini kayaknya udah deh. buka. Pokoknya Ibu ini waktu itu ini di Jerman nih. ini yang Jerman Ini itu, yang Eropa. yang Europe, EHF. Eropa. Tuh, Tahun 2015 nih guys. 2000 berapa itu? 2015. Nah, iya bener kan? Ini Ibu waktu itu kesini ya? Iya, Ibu kesini. Ke Eropa. Ini waktu Fair itu Eropa. Umar masih kecil. Ibu ajakin Umar tuh. Oh iya. Nah, Ibu ajakin Umar kan. Waktu itu Lutfi ikut nggak ya? Enggak ya? Enggak ikut. Yang waktu Lutfi ikut tahun itu 2016 yang ikut, Bu. Yang yang waktu itu di hotel. Iya. Itu tuh di hotel. Oh, itu Turki apa bukan ya? Semuanya ya? Turki, Prancis, Jerman. Oh iya, ada kan semua iya suku benar. Belanda, Iya. Siprus. Iya Nah, benar. ini. Nah, ini nih waktu 2015 nih. Pokoknya 2016. Ibu tuh kumpulin, Ibu sampai kenalan itu sama banyak anak-anak muda tuh. Kata anak-anak muda, "Ya Allah, ini emak-emak kayaknya ini banget sih, ini emak-emak fight banget gitu." Iya. Nah, itu muda-muda semua ininya, Ini anak-anak zaman yang dulu. ya. Nah, ini nih yang tahun 2015 itu nih Turki. Nah, ini yang Ibu dapat nih dari kedutaan Turki waktu itu. Oh iya, ini waktu itu masih YTB ini masih sedikit pelajarnya kayaknya. Jadi masih mereka promosiin. Kalau sekarang udah membludak banget. Mereka nggak akan buka kayak gini lagi sih kayaknya. Iya, benar. Nah, Emang udah ada promosinya. iya, dari pokoknya kita. ini nih. Nah, waktu itu kan dia ngadainnya dari kedutaan Turki tuh. Nah, terus dia bikinnya di hotel apa ya, lupa Ibu. Nah, terus ada makan siangnya, Pi. Ada dubesnya itu. Ada dubesnya Turki waktu itu. Terus Ibu ngobrol. Iya, pokoknya nah, kita malah duduk satu meja loh, Lutfi. Iya, jadi dia Pak Dubesnya itu datang nyamperin semua orang-orang Indonesia waktu itu. Nah, tapi Ibu ngobrolnya pakai bahasa Inggris kan. Nah, kata Ibu, "Sir, kayaknya Turki tuh hebat ya, gini-gini." "Oh iya, kita hebat." Gitu. Pokoknya Ibu makan tuh di sebelah Ibu ada dubesnya Turki, terus ada anak-anak mahasiswa tuh yang lagi nyari-nyari informasi kan. Iya. Pokoknya mungkin di antara sekian orang itu mungkin Ibu adalah emak-emak yang jarang gitu. Kebanyakan kan mahasiswa gitu. Nah gitu. Mama sendirian. Ada makan siang, pokoknya seru banget lah habis itu. Nah, Ibu kumpulin tuh. Iya. Ini Nah, juga ada Poland nih. Ada Poland, ada Swedia. Nah, terus 2016. Nah, itu selalu ada education fair kuliah luar negeri itu kan. Iya. Nah, akhirnya saat sempet Lutfi diajak tuh ikut. Ini Bu juga ngambil ini Bu, beasiswa Erasmus Plus. Iya, itu kumpulin juga tuh Erasmus. Dan lebih tahun lalu kan dapat beasiswa Erasmus Plus alhamdulillah. Tuh, lembarannya di sini di rumah. Lembarannya di rumah. Akhirnya itu tuh kan nggak sia-sia kan. Jadi pokoknya yang punya mimpi itu jangan dibilang impossible, nggak ada yang impossible kalau kita berani bermimpi gitu. Ibu mau ngasih tahu nih,
kan mungkin dari kalian tuh orang tuanya ada yang macam-macam ya. Nih, kalau ibu sih menurut point of view ya dari ibu sendiri. Nah, orang tua itu bermacam-macam. Jadi orang tua itu ada yang mensupport anaknya untuk sekolah di luar negeri. Nah, dan ada juga yang nggak mensupport gitu. Nah, orang tua yang mensupport itu pun macam-macam, Pi. Ada yang dia diam aja, dia sekarang ya udah terserah kau nyari aja lah sendiri. Iya. Tapi ada juga orang tua yang bisa ngasih andil gitu, ngasih kayak ibu nih. Nah, ibu kan nyari sana nyari sini gitu kan. Iya, Bu. Sana kemari ke Jakarta, berani aja sendiri gitu. Nyari-nyari. Kok ibu mau sih kayak gitu, Bu? Ya pokoknya ibu mau mimpinya ibu itu menjadi kenyataan gitu. Soalnya kan ibu kan pengen anak-anak ibu itu kuliahnya lebih tinggi dari ibu gitu. Oh iya, berarti kan. emang dia berawal dari ambisius ibu ya? Iya, Ambisiusnya ibu gitu. mimpinya ibu. Mimpinya ibu buat anaknya biar bisa kuliah di luar negeri lebih Iya, tinggi gitu. soalnya banyak teman-teman ibu tuh yang bisa ke luar negeri gitu waktu itu kuliahnya. Nah, kata ibu, kalau ibunya pernah cita-cita ya minimal cita-citanya tuh diturunin ke anaknya lah gitu kan. Nah, udah akhirnya. Nah, terus ada lagi orang tua yang benar-benar nggak support. Nah, itu kan yang menjadi kasihan gitu, jadi kendala gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang dia tadinya nggak disupport, tapi karena dia bisa ngebuktiin bahwa dia itu bisa Kuliah bisa achieve yang lebih gitu tidak mengecewakan gitu. Nah, akhirnya ini juga Iya, gitu benar-benar. loh. Ini kalau dari aku sih guys, mungkin dari orang tua kalian ada yang nggak support gitu awalnya. Iya. Nah, aku selalu bilang setiap ada webinar ada yang nanya kayak gitu. Itu kuncinya adalah kalian harus membuktikan kalau kalian itu worth it. Kalian itu pantas gitu buat dapat kuliah yang kuliah yang levelnya tuh lebih tinggi mungkin atau di luar negeri kayak gitu. Karena bisa jadi orang tua yang nggak mensupport itu bisa jadi karena dia pengetahuannya tuh terbatas gitu, wawasannya masih sedikit, dia nggak tahu apa sih keuntungannya kalau kuliah di luar negeri itu gitu loh. Mungkin terlalu was-was juga Bu. Terlalu was-was. Orang tua di Ya luar bisa jadi sih, karena kan nggak semua negara juga aman untuk ditempatin untuk menimba ilmu gitu. Kalau misalkan kayak Eropa kan terlalu bebas ya. Ya, tapi kan kalau misalnya udah ada landasan agama, udah ada pengetahuan, kesadaran dari pribadi. Iya. Alhamdulillah tuh juga tahun lalu waktu Erasmus nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah minum nyicipin alkohol, pergaulan bebas nggak pernah, alhamdulillah gitu. Meskipun teman-teman kamar Lutfi juga minum, nggak sholat gitu, tapi alhamdulillah Lutfi masih sholat. Iya. Emang butuh benteng yang kuat. Benteng yang kuat guys. Kalau misalnya kalian masih pengen ngejaga diri kalian dari hal-hal yang kayak begitu. Iya. Waktu sebelum Lutfi kuliah juga Lutfi sempat ikut itu kan tes bakat ya, yang di waktu ibu ngajar di Sabilus Salam itu. Oh iya. Kan tapi ibu, itu udah lama Bu. Lutfi udah inget malah tahun berapa? 2016 deh sebelum ibu keluar tuh. Sempat diadain tuh tes. Jadi itu nentuin mana dominan, apakah dia otak kiri otak kanan gitu, untuk menentukan dia bakatnya di mana gitu. Jadi mengenali diri sendiri gitu. Jadi sebelum memilih jurusan kuliah sebaiknya kalian mengenali diri sendiri gitu. Betul. Tuh. Karena banyak banget sih mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA nih yang mau lanjut kuliah tapi masih belum tahu ya Bu ya mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Iya. Karena dia belum tahu bakat dan potensi dirinya tuh apa gitu. Dia lebih dominan ke seni atau lebih dominan ke misalnya matematika gitu yang ke otak kiri gitu. Dan hasil tesnya waktu itu Lutfi otak kanan kan Bu? Iya, otak kanan. lebih Dominan kreativitas kayak gitu. Makanya aku ternyata aku pengen ngambil arsitek, desain, sinema, dan alhamdulillah aku lulusnya di sinema ini guys, TV dan sinema gitu. Tapi emang sih Lutfi bawaannya emang dari kecil tuh nggak bisa diem gitu, emang. Petakilan ya Bu ya. Pokoknya Lutfi tuh selalu mengarahkan adik-adiknya. Jadi kamu ini nih Mar, gini. Nah, pokoknya dia jadi kayak gitu deh. Sampai waktu SD itu kan ibu inget tuh, teman-teman Lutfi kelas 4 SD, Lutfi udah bisa bikin film animasi waktu itu kan. Inget nggak? Ingat. Nah, sampai guru komputer Lutfi tuh namanya Pak Jaya tuh. Dia belum bisa bikin apa-apa, Lutfi udah bisa bikin film animasi kan. Pokoknya datang. Ingat aja lagi Lutfi. Ya ibu masih inget lah, soalnya waktu itu Lutfi kayaknya cocok nih komputer nih. Iya. Itu kan dulu komputer bisa karena ayah buat megang komputer juga. Jadi penasaran, eksperimen. Diajarin sama ayah. Ayah waktu itu kan buat animasi.
Nah, Lutfi kan masih kecil tuh, umur berapa ya? Waktu SD Kelas lah, masih 2. bocah-bocah kecil Kelas nih. 2 SD. Ya, mungkin adik-adik kalian nih di zaman-zamannya itu main game. Aku di sini waktu itu karena nggak dikasih HP kan sama orang tua. Iya, belum ada juga. HP juga, dan akhirnya ya udah Dikenalin tuh komputer, program, bikin Iya, program. BTW di rumah kita juga nggak ada TV guys. Jadi emang sengaja kayaknya prinsip orang tua aku di rumah tuh nggak ada TV. Jadi kita entertainnya tuh di nggak terlalu komputer. lalai gitu, Iya, lalai iya. nonton sinetron. Nah, waktu itu ibu inget tuh, Lutfi itu kan otodidak banget ya orangnya. Iya. Lutfi itu quick learning orangnya lah. Dia cepet banget dia. Diajarin sama ayah bikin animasi tuh. Animasi pertama Lutfi itu adalah orang yang menyelam nyemplung ke laut, ting, Nyemplung ke dalam laut. diding, 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 Itu kayak filenya gitu. masih ada di harddisk atas. Ada di Cuma harddisk kayaknya atas harddisknya itu. udah rusak. Sayang banget gak bisa kita lihat. Iya, makanya. Nah, itu terus waktu kelas 4 SD tuh makin bagus tuh. Akhirnya guru-guru itu kan guru komputer Lutfi, Pak Jaya tuh, Papa nggak bisa bikin nih, kamu bisa ajarin nggak teman-teman? Malah terbalik, Lutfi yang jadi guru tuh di kelas. Terus puncaknya tuh kelas berapa ya? Kelas 6 ya? Iya. Yang pas kamu disuruh tugas apa tuh? Terus bentar-bentar datang, Lutfi. Oh, itu ngedit ini Bu, ngedit foto di Photoshop gitu. Bikinin gua dong, kayak gitu. Akhirnya Lutfi dibayar ya, Lutfi. Iya, dibayar gitu, jajanin 10.000. Iya, Dulu gitu. masih bocah-bocah dibeliin ciki gitu. Kalau ini guys, fotonya yang ini guys, ada nih di sini nih. Nah, dulu juga ibu inget tuh Lutfi waktu kecil tuh, Lutfi tuh cita-citanya tuh berubah gitu kan waktu kelas berapa ya, kelas 4. Lutfi emang cita-citanya apa? Lutfi mau jadi programmer, Bu. Nah, ibu inget tuh. Nah, terus pas Lutfi udah jago-jago nih, makin banyak nih, dia udah jaga program-program tuh. Dia nyari sendiri ke toko CD tuh program apa tuh. Nah, dia cari tuh, dia bikin sendiri, dia belajar sendiri. Kok Lutfi bisa sih, kata ibu. Ya tahu lah, Bu. Emang Lutfi mau jadi apa ntar? Lutfi mau jadi hacker katanya. Mau jadi hacker. Pernah tuh cita-citanya mau jadi hacker. Wah, bahaya tuh kalau hacker ntar diincar-incar sama Intel. Gitu. Tapi ternyata sekarang dia udah menemukan jalur bakatnya sendiri ya. Jadi ibu udah nggak bisa maksain. Pokoknya semua yang ilmu Lutfi punya itu bisa bermanfaat gitu. Amin. Jadi ya terserah Lutfi lah mau mengembangkannya di bidang apa gitu. Bu, tadi Ibu bilang kan yang lulus beasiswa itu ada faktor X, Bu. Iya. Maksudnya faktor X ini apa nih, Bu? Nah, faktor X itu yang tidak diajarkan, tidak ada teorinya gitu. Tapi dia sangat-sangat mendukung gitu. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang miracle gitu loh. Jadi kayak keajaiban dari Allah gitu. Miracle. Jadi kayak keajaiban gitu. Satu itu faktor sedekah. Sedekah itu sebagai pancingan ya, kalau misalkan kalian mau dikasih hadiah sama Allah, disedekahin sama Allah. Nah, kamu juga harus sedekah, rajin-rajin sedekah. Nih contohnya bagi-bagi makanan aja, rajin-rajin bagiin. Apalagi di sekarang masa pandemi ini, banyak yang kelaparan kan. Nah, beli nasi bungkus misalkan, dibagi-bagiin tuh ke orang-orang yang susah gitu. Nah, terus rajin sholat, rajin berdoa gitu ya. Rajin berdoa, minta doa orang tua gitu. Iya. Minta Penting doa. banget sih. Doa Iya. orang tua emang penting banget sih. Soalnya Lutfi dulu setiap kali ujian, sebelum ujian pasti Lutfi nelfon ibu dulu. Iya. Terus minta doa ya, Bu. Nah, Setiap kali itu. mau apply di kampus, jadi Iya. aku pasti ngomong ke orang tua gitu, minta doa dari ibu Iya. gitu buat Nah, buat biar bener. bisa lulus gitu kan. dan doa ibu itu kan pasti makbul banget deh. Ada satu lagi nih, teman-teman nih. Nih guys ya. Jadi kayak lu nih, Bu. Guys-guysan. Oh guys ya. Nih guys ya. Ibu bilangin ya. Nih, jadi kalau kalian tuh dianiaya, bukan dianiaya, apa sih, dizolimi. Kok dianiaya? Kayak bukan babak belur gitu, bukan maksudnya. Pokoknya dianiaya lagi, dizolimi ya. Iya, Misalkan nih, kalian kecopetan, atau ada hak milik kalian diambil sama orang, terus pokoknya hak kalian nggak dikasih deh, jangan langsung bersedih ya. Jadi anggap aja keadaan kamu yang terzolimi itu sebagai jembatan untuk terijabahnya doa. Karena kan ada hadis Nabi tuh, ada 3 doa yang tidak tertolak kan. Iya, doa orang puasa, doa kedua orang tua, sama doa orang yang terzolimi. Nah itu, gunakan itu. Jadi jangan terlalu sedih guys ya. Dulu Ibu
Ibu kan tadi cerita tuh, dulu ibu punya pengalaman gimana bu ceritanya waktu itu ibu? Yang ibu dizolimi kaget itu. kejadian Nah, waktu itu. nah itu satu ketika ibu saat itu tahun 2016 juga nih anterin Thohir, nih adiknya Iya. Lutfi Ahmed Stefan pergi ikutan itu apa beasiswa Imam Hatib. Oh waktu itu lagi ngedaftar, lagi wawancara. Iya ada wawancara. Oh wawancaranya Thohir. Udah ada. Nah dia itu dapet kan yang daftarin kan ibu tuh. Iya. Pokoknya semua lah itulah hasil karya emak tuh. Ibu daftarin Bisa tuh. kuliah SMA di Turki. Nah iya gitu. Suatu waktu itu kan dapat email tuh Thohir. Iya. Nah dapat itu tablikler gitu kan. Nah dapat dapat ini bu tes wawancara. Alhamdulillah udah senang banget tuh akhirnya dengan semangat juang 45 waktu itu. Maunya wah ayo Hir kita naik KRL aja tuh. Iya, Nah pas di KRL ibu asik-asik tuh ngobrol sama Thohir. Ibu nggak terasa HP guys dicuri. Astagfirullahaladzim. Gila, padahal hari di mana Dipepet, ibu dipepet tuh di pintu iya? KRL. Ada orang yang pepetin ibu, tapi emang dia kayaknya emang ahli copet deh itu. hari di mana senangan ntar dapat beasiswa. Iya, aduh, wawancara. pokoknya udah sampai di kedutaan tuh. Kata ibu Hir, Copet. HP ibu hilang Hir. Nah terus kata Thohir, ya udah bu, kan dua orang terzolim itu kan diijabah ya iya juga sih, ya udahlah, ibu udah nggak mau terlalu sedih deh. Nah udah ibu berdoa ya Allah luluskan Thohir beasiswa ini ya Allah, kan aku dizolim ya Allah, gitu kan. Ya alhamdulillah tuh, benar-benar Allah tuh baik banget deh. Iya, alhamdulillah. Udah. Dan Thohir sekarang udah lulus SMA, posisinya udah Imam mau Hatib. sekarang lagi nungguin pengumuman kampus. Kemarin udah Iya. alhamdulillah udah sempat wawancara ITB juga. ITB juga mudah-mudahan Semoga ya bisa dapat beasiswa ITB-nya guys. gitu. Terus sekarang gimana Bu perasaan Ibu ngelihat anak-anaknya ini Ya, tadi udah bisa iya. menginjakan kaki di Eropa, tadi udah Alhamdulillah. Jadi Turki. semua usaha yang pernah ibu kerjakan itu, yang ibu kesana kemari, ibu ke Jakarta, naik bus, keringet-keringetan, naik busway, pokoknya dipepet-pepetin sama orang-orang tuh kayak ikan teri gitu, dipepet-pepet gini-gini, orang pada berdiri-berdiri tuh kan, lah orang lagi jam kerja. Pokoknya semua kelelahan, keringet, lari-lari ngejar bus tuh kan, busway tuh. Alhamdulillah terbayar gitu. seneng ya Bu ya, alhamdulillah. Iya, jadi tidak ada perjuangan itu usaha sama dengan ini ya, Hasil sama dengan usaha gitu. sama dengan usaha, sebanding dengan usahanya. Oke guys, jadi segini dulu aja video kita kali ini. Semoga ya di video ini kalian bisa dapat pelajaran. Aku berharapnya kalian bisa lebih semangat lagi Iya. gitu kan. Mungkin kalian bisa nonton video ini bareng sama orang tua kalian ya biar Ah, biar bisa dapat insight dari ibu aku gitu dan apa ya? Dapat inspirasi Iya, dari inspirasi bisa termotivasi juga gitu orang tuanya termotivasi. tuh, biar supaya anaknya bisa kuliah di luar negeri kayak gitu. Iya. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton sampai akhir ini. Kalian emang terbaik guys. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai ya guys. Amin, Dan semoga amin. cita-cita kita semua bisa tercapai guys. Amin. Iya, amin. Oke guys, see you in the next video. And as always, Guru Syurush.